Jadi analisis parasetamol dengan metode diazotasi itu didasarkan pada reaksi diazotasi. Reaksi diazotasi adalah reaksi antara amin aromatis primer dengan asam nitrit, ya, sebenarnya dengan asam nitrit. Cuma asam nitrit itu dia suatu asam hipotetik, ya. Asam hipotetik itu suatu asam yang adanya itu hanya di aras pemikiran kita dan dia tidak ada secara fisik. Kenapa? Karena begitu wujud dia langsung terurai. Sama dengan kalau Anda punya asam karbonat. Asam karbonat itu kan H2CO3. H2CO3 itu suatu asam hipotetik. Karena apa? Karena dia begitu wujud, H2CO3 langsung terurai menjadi H2O sama CO2. Itulah hebatnya ilmu kimia, ya. Kita percaya, ya, asam karbonat itu ada, tetapi secara fisik kita tidak bisa pernah melihat. Makanya kalau Anda punya sediaan effervescent itu, ya, effervescent itu, ya, itu kan isinya natrium bikarbonat, ya, dan asam. Begitu itu Anda masukkan ke air, maka dia langsung terjadi reaksi dan terbentuk gelembung gas. Gasnya itu apa? Adalah gas CO2, karena kalau ada suatu natrium bikarbonat ketemu asam, maka dia akan terbentuk asam karbonat. Hanya saja asam karbonat itu dia langsung terurai menjadi H2O sama CO2. Kan asam karbonat kan H2CO3, ya, sehingga akan menjadi H2O plus CO2, ya. Itu namanya apa? Asam hipotetik. Demikian juga ini asam nitrit. Saya tahu istilah ini dari almarhum Prof. Umarji ini, ya, itu pintar sekali beliau. Dulu beliau ketua LIPI, ya, dia cerita. Ini adalah suatu asam hipotetik. Asam hipotetik itu asam yang adanya hanya di aras pemikiran kita. Secara fisik kita nggak pernah melihat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa parasetamol itu bisa dianalisis dengan menggunakan nitrimetri. Tetapi ini karena rumit, maka secara praktek kita jarang menggunakan ini. Tapi untuk hukuman is oke, ya, kita sampaikan, ya, bahwa parasetamol itu bisa dianalisis dengan menggunakan reaksi diazotasi. Nama lain dari diazotasi adalah reaksi nitrimetri, ya. Dulu pas pada Anda kuliah titrasi, maka Anda sudah familiar dengan metode nitrimetri. Jadi metode diazotasi itu nama lain dari metode nitrimetri, ya. Kenapa disebut nitrimetri? Karena dia melibatkan asam nitrit, yang mana asam nitrit itu dihasilkan dari natrium nitrit sama HCl, ya. Kenapa dia disebut diazotasi? Karena hasil reaksinya itu menghasilkan garam diazonium. Nah, kembali lagi di sini, ya, kenapa parasetamol itu syarat reaksi nitrimetri atau reaksi diazotasi itu dia harus mempunyai amin aromatis primer, ya. Amin aromatis primer itu bentuknya seperti ini, Mas dan Mbak. Amin aromatis primer bentuknya seperti ini. Ini, ya. Ini bensen gitu, ya. Ini bensen. Amin aromatis primer. Nah, ini NH2. Jadi ini namanya amin aromatis primer. Ya, ini amin, dia aromatis karena dia terikat pada gugus bensen, dan ini dia primer karena dalam bentuk NH2. Kalau NH kan sekunder. Parasetamol, ini kan parasetamol, ya. Parasetamol itu aminnya ini bukan amin primer, Mas dan Mbak. Jadi ini sudah amin aromatis tetapi bukan primer, tapi dia amin aromatis sekunder. Maka harus dihidrolisis dengan asam. Kenapa kok dengan asam, Pak? Karena apa? Karena nanti harus kita asamkan untuk bereaksi dengan NaNO2 supaya terbentuk asam nitrit. Nah, kalau itu Anda hidrolisisnya dengan basa, ya nanti harus menetralkan dulu baru diasamkan. Dan asamnya harus asam kuat, ya, sehingga pengerjaan nitrimetri itu kalau menambah asam itu di lemari asam. Ya, sekali lagi ini adalah parasetamol adalah suatu amin aromatis primer, amin aromatis sekunder, dan dia harus dihidrolisis dengan cara direflux, ya. Kemudian dia akan menghasilkan ini. Ini namanya adalah para aminofenol. Ini namanya apa? Para aminofenol, ya, para aminofenol. Para aminofenol.
Nah, kalau dia sudah menjadi para aminofenol, maka dia sudah menjadi amin aromatis primer. Ya, kalau dia sudah menjadi amin aromatis primer, maka ini bisa direaksikan secara nitrimetri, ya seperti itu. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk amin aromatis primer, maka bisa menjalani reaksi diasotasi. Nah, ini amin aromatis primer hasil hidrolisis parasetamol, kemudian ditambah dengan NaNO2, natrium nitrit dalam suasana asam, maka akan dihasilkan asam nitrit. Asam nitrit nanti dia akan mengoksidasi ini para aminofenol menjadi garam diazonium. Ini namanya garam diazonium. Makanya reaksinya disebut dengan reaksi diazotasi. Kalau N double bond N itu kan namanya azo, ya. Tapi kalau N triple bond N ini namanya diazo, ya. Diazo. Makanya disebut dengan diazotasi. Jadi ini agak rumit, ya. Berbeda kalau itu untuk obat-obat golongan sulfonamid, salisilamid, sulfacetamid, ya, itu bisa langsung dititrasi dengan menggunakan natrium nitrit karena dia sudah dalam bentuk amin aromatis primer. Tetapi kalau parasetamol mau dianalisis dengan cara nitrimetri, maka dia harus dihidrolisis lebih dahulu. Ya, makanya ini sekali lagi bahwa ini agak rumit. Dulu pas Pak Abdul kuliah, dulu dapat kuliah ini ya, dulu dosennya Prof. Sudipyo Martono saya. Itu ya praktikum di lab ya pakai ini, dulu praktikum. Tapi itu untuk hasanah keilmuan lah, biar mahasiswa itu tahu bahwa ada metode nitrimetri untuk analisis parasetamol gitu ya. Gitu. Tapi kalau Anda disuruh metode pilihan, jelas ini bukan metode pilihan. Metode pilihannya meskipun itu dalam bentuk bak material, ya kalau dalam bentuk bak material sebaiknya pakai spektroskopi UV, ya. Toh dia juga mempunyai gugus kromofor dan auxochrome, ya. Oke. Itu ya. Jadi yang pertama, parasetamol bisa dianalisis dengan menggunakan reaksi diazotasi. Yang kedua, parasetamol juga bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV. Ya. Anda boleh menyebut spektroskopi, Anda boleh menyebut spektrofotometri. Ingat, kalau spektrofotometri itu pasti melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel. Ya, itu spektrofotometri seperti itu. Nah, kenapa parasetamol ini bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV? Karena apa? Karena dia mempunyai gugus kromofor dan auxochrome. Masih ingat kan bahwa kromofor itu sebenarnya ya secara definisi kromofor itu adalah gugus yang mampu menyerap sinar UV. Secara definisi sebenarnya. Hanya saja yang applicable untuk analisis itu adalah yang panjang gelombangnya di atas 200 nanometer, karena kalau di bawah 200 nanometer kan komponen-komponen lingkungan kan dia juga menyerap, ya, maka itu nggak applicable, sehingga definisi kromofor itu can be simplified as conjugated double bond, artinya kromofor itu lalu disederhanakan menjadi ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, seperti ini ikatan rangkap terkonjugasi. Rangkap, tidak, ini namanya apa? Ikatan rangkap terkonjugasi. Lawan dari ikatan rangkap terkonjugasi itu apa? Ya, ikatan rangkap terisolasi. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada auxochrome. Auxochrome itu biasanya berupa gugus yang punya lone pair elektron, pasangan elektron bebas ya, seperti O, N, ini kan dia punya lone pair elektron atau pasangan elektron bebas ya, ini punya pasangan elektron bebas dan dia terikat secara langsung pada sistem kromofor, itu biasanya auxochrome. Jadi semua senyawa yang mempunyai kromofor dan auxochrome seperti ini, maka itu bisa dianalisis dengan menggunakan spektroskopi UV, ya, dengan spektroskopi UV.
karena dia punya chromophore dan oxophore. Ya. Nah, kemudian paracetamol juga bisa dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri visible. Apa bedanya antara spektroskopi UV dengan visible? Kalau UV itu dia menggunakan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, sedangkan kalau visible dia menggunakan panjang gelombang di beberapa buku menyebut 380, tapi di beberapa buku ada menyebut 400 sampai 800 nanometer. Ya, gitu. Kemudian kalau UV itu untuk senyawa yang tidak berwarna, sedangkan kalau visible itu digunakan untuk analisis senyawa yang berwarna. Apakah warnanya itu alami? Warna alami seperti apa? Kalau Anda melakukan analisis karotin misalkan, ya, karotin itu kan warnanya dari sono sudah alami, dia itu memang berwarna orange, ya, gitu. Kan itu, atau senyawa yang semula tidak berwarna, misalkan paracetamol kan tidak berwarna paracetamol itu, tapi dengan direaksikan dengan reagen tertentu. Kalau paracetamol itu direaksikan dengan reagen tertentu, maka dia bisa menjadi berwarna. Ya, ketika dia direaksikan dengan reagen tertentu, maka dia bisa menjadi berwarna. Nah, dalam keadaan seperti ini kita nyatakan bahwa paracetamol bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri visible. Nama lainnya dulu visible itu juga disebut dengan kolorimetri. Ya, alatnya namanya kolorimeter. Ya. Jadi kolorimetri itu untuk kolor itu warna, metri itu pengukuran, karena dia digunakan untuk mengukur warna, ya. Kemudian dia juga bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri visible. Kenapa? Karena paracetamol bisa direaksikan dengan reagen tertentu untuk menghasilkan warna. Nah, ada reagen namanya Blaton-Marshall, ya ini nama orang ya. Ya, reagen Blaton-Marshall itu dasarnya adalah tadi reaksi diazotasi diikuti dengan pengoplingan. Pengoplingan itu digabung, ada 2 buah senyawa digabung, kemudian kromofornya bertambah panjang sehingga dia energinya itu diturunkan. Karena energi diturunkan, maka dia akan muncul pada panjang gelombang yang besar. Panjang gelombang yang besar itu mengarah ke senyawa yang berwarna, ya, warna tertentu. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan metode Blaton-Marshall, nama orangnya yang mengembangkan, atau juga bisa dengan menggunakan reagen amonium molibdat, ya, amonium molibdat, dan juga bisa dengan menggunakan metode natrium 1,2 naftoquinon 4 sulfonat. Nah, sekali lagi ini juga Mas dan Mbak kreasi orang atau hasil penelitian orang, karena akan banyak lagi, ya, banyak lagi reagen-reagen yang kalau reagen itu dia bisa membentuk suatu warna dengan paracetamol, maka itu bisa digunakan sebagai reagen untuk penetapan paracetamol dengan spektrofotometri visible. Sehingga Anda juga bisa, oh ini ada gugus ini bereaksi dengan reagen tertentu, kemudian itu membentuk warna, lalu Anda ukur pakai visible, dan itu kalau tahap awal pengembangan metode, maka metode itu harus divalidasi. Validasi itu konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu itu harus terpenuhi. Ya. Harapannya nanti Anda akan ada pelajaran tentang validasi metode analisis. Ya, sekali lagi yang di sini masih banyak, ya, artinya reagen-reagen yang lain itu masih banyak yang bisa digunakan sebagai reagen yang itu mampu membentuk reaksi warna dengan paracetamol, sehingga paracetamol bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri visible, ya, gitu. Kemudian ini contoh, ya, contoh Blaton-Marshall, bahwa metode Blaton-Marshall itu untuk analisis paracetamol dilakukan dengan cara menghidrolisis paracetamol dengan asam sehingga terbentuk amin aromatis primer, ya, gitu. Nah, amin aromatis primer itu dikenai reaksi diazotasi
Reaksi diazotasi itu apa? Reaksi antara amin aromatis primer dengan suatu asam nitrit ya. Asam nitrit dari apa? Dari natrium nitrit dalam suasana asam ya. Jadi amin aromatis primer itu didiazotasi dengan asam nitrit berasal dari natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Lalu dikopling dengan naftil etilen diamin ya, lalu dia dikopling dengan naftil etilen diamin ya. Jadi saya lagi bahwa reaksi Brunton-Marshall atau penetapan paracetamol dengan Brunton-Marshall itu didasarkan pada diazotasi dan diikuti dengan perkoplingan dengan reagen banyak, tidak hanya naftil etilen diamin, bisa naftil amin, bisa beta naftol. Kalau dalam SNI itu bisa pakai GRIS, ada GRIS 1, GRIS 2 ya. Nah, reaksinya seperti ini Mas dan Mbak. Reaksinya itu seperti ini ya. Ini kalau Anda punya paracetamol atau senyawa apapun amin aromatis sekunder itu Anda reflux dengan HCl ya, Anda reflux dengan HCl kan sama dengan titrasi nitrimet tadi akan dihasilkan apa? Amin aromatis primer ya, akan dihasilkan amin aromatis primer. Nah, amin aromatis primer ini selanjutnya dia bisa kalau ini dengan apa? Dengan 1,2 naftoprinon ini direaksikan dengan senyawa ini dan akhirnya dia akan terbentuk senyawa yang ini sangat panjang kromofornya Mas Den. Misalkan Anda mau dari mana? Ini ya, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Nah, ini namanya karena ini panjang sekali, maka senyawa yang panjang seperti ini itu dia akan akan menghasilkan suatu warna ya, dia akan menghasilkan suatu warna. Nah, warna ini bisa diukur pada panjang gelombang tertentu ya, diukur pada panjang gelombang. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita bisa menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Ingat bahwa kalau metode kromatografi ini sekali lagi adalah method of choice untuk analisis paracetamol ketika dia itu tercampur dengan senyawa yang lain ya gitu. Kalau tablet paracetamol tunggal itu UV sudah cukup, tablet paracetamol tunggal ya, misalkan Anda punya tablet paracetamol saja, isinya hanya paracetamol saja, itu bisa kita menggunakan metode UV ya. Tapi kalau itu dalam campuran, misalkan kombinasi obat sakit kepala, batuk pilek misalkan ya, itu kan campuran banyak senyawa obat, maka itu harus menggunakan metode kromatografi, Dan ini sekali lagi banyak juga metode kromatografi Mas dan Pak dengan berbagai jenisnya. Anda mau cari ratusan pun ada artikel-artikel yang membahas tentang kromatografi kinerja tinggi untuk analisis paracetamol. Ya. Demikian juga kalau Anda melakukan analisis paracetamol di dalam darah, maka metode pilihannya adalah dengan menggunakan metode kromatografi. Ya, inilah
Contoh metode KCKT ini contoh metode ini lama ya, ini dari sisi puncaknya ini kromatografinya ini lama, dari sisi puncaknya ini kromatografi ini juga lama ya. Nah ini ada paracetamol yang tercampur dengan komponen yang lain, dalam hal ini satu itu adalah para aminofenol, kemudian dua itu adalah paracetamol, dan puncak tiga itu adalah kloroasetanilin. Lah 4 kloroasetanilin. Nah, dari sini karena ini adalah campuran senyawa dan tiga-tiganya ini dia mempunyai kromofor, maka nggak mungkin Anda melakukan analisis dengan UV. Ya mungkin, tetapi harus menggunakan teknik kalibrasi multivariat yang canggih. Dan itu kompleks, ribet, rumit. Maka tentunya ada metode yang menawarkan spesies yang bagus, yang dalam hal ini adalah metode kromatografi cair kinerja tinggi. Lah, keuntungan metode KCKT ini, Mas dan Mbak, ya, itu tentunya adalah kalau kita kembali ke sini, maka keuntungannya bahwa paracetamol itu kan dia bersifat non volatile ya, bersifat non volatile, sehingga kurang cocok kalau itu Anda mau analisis dengan menggunakan GC misalkan. Kalau mau dianalisis juga bisa, tetapi harus diderivatisasi dulu supaya dia menjadi senyawa yang volatile atau senyawa yang mudah menguap ya. Nah, pilihannya kolomnya yang banyak digunakan adalah tentunya adalah kolom C18 ya, kolom C18 yang banyak digunakan. Pemilihan kolom tentunya didasarkan pada like dissolved like, sejenis melarutkan sejenis, artinya kalau dia itu non polar ya, maka pilihlah kolom yang bersifat non polar. Lah, oke, ini ada menarik sebenarnya, tapi ini sekali lagi juga rumit kalau Anda mau melakukan misalkan di lab Anda itu adanya hanya spektro misalkan, adanya hanya spektro, dan ada tablet isinya itu APC. Tablet APC itu isinya adalah aspirin, paracetamol, dan kodein. Beberapa literatur itu kafein ya. Ini misalkan APC itu singkatan dari aspirin, paracetamol, dan kodein. Nah, maka kalau ini Anda asamkan, ingat aspirin ini bersifat asam, paracetamol juga asam, kodein ini basa. Ya ini menarik ya, ilmu ekstraksi ya. Kodein itu bersifat basa. Nah, kalau kodein itu Anda asamkan, maka dia akan membentuk garam. Nah, kalau garam itu pasti masuk di dalam fase air. Ya. Ingat aspirin kan asam, paracetamol asam, kodein basa. Kalau itu Anda tambah dengan HCl, maka asam dalam asam dia akan dalam bentuk molekul utuh. Kalau dia dalam bentuk molekul utuh, maka dia akan berada di fase organik. Ya, dia akan ada di fase organik. Sedangkan kodein karena itu Anda asamkan, maka dia akan dihasilkan kodein HCl. Kodein HCl berarti apa? Garam. Ya, garam. Karena garam, kemudian ini kita tambah NaOH toluen supaya apa? Supaya dihasilkan kodein basa. Nah, kalau kodein basa, berarti dia dalam bentuk molekul utuh. Kalau dalam bentuk molekul utuh, maka dia akan masuk ke fase toluen. Nah, kalau dia sudah masuk ke toluen, maka toluennya bisa diuapkan sehingga di sini akan menghasilkan kodein. Dari sini maka kodein itu sudah terpisah dari aspirin dan paracetamol. Lalu bagaimana yang terjadi dengan aspirin dan paracetamol? Maka untuk memisahkan aspirin dan paracetamol ini kita tambah dengan natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat itu adalah suatu basa ya, suatu basa. Tapi basanya lemah. Karena basa lemah, maka dia akan mampu mengharapkan untuk asam yang lebih kuat. Nah, antara paracetamol dengan aspirin itu dari sisi keasamannya itu lebih asam aspirin. Aspirin itu kan nama lainnya adalah asetosal. Asetosal itu nama lainnya adalah asam asetil salisilat. Ya, asetosal itu nama lainnya apa? Asam asetil
salisilat, guys ya, asam, ya kan? Sehingga asamnya dia itu lebih kuat dibanding asamnya lebih kuat dibanding paracetamol, sehingga natrium bikarbonat akan bereaksi dengan asetosal atau bereaksi dengan aspirin atau asam asetil salisilat. Sehingga aspirin ini karena asam bereaksi dengan basa, ini kan basa ya, basa lemak, maka akan dihasilkan aspirin Na, garam. Karena garam kemudian ini kita asamkan lagi dengan HCl. Kalau garam ini kemudian ditambah dengan HCl, maka akan terlepas Na-nya ini menjadi aspirin dalam bentuk molekul utuh. Nah, aspirin asam. Aspirin asam ini berarti aspirin yang dalam bentuk molekul utuh. Nah, karena dia sudah dalam bentuk molekul utuh, maka dia akan masuk ke dalam toluen, tidak lagi di fase air. Kalau ini kan di fase air karena dia garam. Kalau garam itu adanya di fase air. Tapi begitu itu kita bentuk dia menjadi asam, bentuk asam dalam bentuk molekul utuh, maka dia akan masuk ke dalam toluen, kemudian toluennya ini kita uapkan. Ada. Sehingga dari sini kodein dan aspirinnya sudah terpisah. Lalu yang ini, yang tadi kan begitu ini kita tambah natrium bikarbonat, maka di fase air itu ada aspirin, dan di sini fase organik itu ada paracetamol, sehingga langsung saja toluennya itu diuapkan, ya, sehingga nanti Anda akan dihasilkan paracetamol. Sehingga kalau isinya hanya 3 ini, asetosal, paracetamol, dan kafein, dan kebetulan Anda di lab belum ada kromatografi, maka Anda bisa memanfaatkan teknik ekstraksi yang berbeda, teknik ekstraksi yang berbeda untuk memisahkan masing-masing ke dalam komponennya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu Anda bisa analisis dengan menggunakan spektroskopi visible, ya. Gitu ya, Mas dan Mbak, ya. Saya pikir nanti yang lainnya akan mengikut. Sekali lagi bahwa analisis apapun itu, bahwa yang disampaikan pada kuliah ini itu adalah hanya contoh dari beberapa obat saja, tapi prinsipnya sama, ya, bahwa analisis itu dimulai dari sampling, pengambilan sampel, terus setelah itu sampel preparation, penyiapan sampel, terus setelah itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode tertentu. Ya, ini ya, metode tertentu tadi sudah saya sampaikan. Kalau itu dia dalam bentuk bak material, Anda bisa menggunakan titrasi atau spektro. Kalau itu dalam sediaan tunggal, Anda bisa pakai spektro. Kalau itu dalam campuran atau dia dalam darah, maka mau nggak mau Anda harus menggunakan kromatografi base method. Ya, kalau sudah dilakukan pengukuran, maka itu dilakukan analisis data, dan begitu sudah dilakukan analisis data, maka lalu dilanjutkan dengan pembuatan laporan hasil analisis, yaitu digunakan apakah untuk skripsi, ataukah untuk bisnis, ataukah untuk yang lainnya. Jadi apa yang disampaikan oleh mungkin saya, Pak Menteri, dan yang lainnya itu adalah hanya sebagai representatif perwakilan. Kuncinya hanya tadi, tahapan analisis itu hanya ada 5 tadi, sampling, penyiapan sampel, yang kedua, yang ketiga pengukuran dengan metode tertentu. Ya, metode tertentu ini ya banyak sekali metodenya. Tapi secara umum tadi saya katakan, ya, kalau bak material pakai ini, kalau sediaan tunggal pakai ini, kalau sediaan itu campuran pakai ini, kalau itu ada di dalam biomedik pakai ini, ya. Kemudian dilakukan pengolahan data, sudah hitung kadarnya misalkan. Terus setelah itu kalau sudah ketemu kadarnya, maka Anda akan hasil laporan hasil data tadi Anda laporan ke siapa yang akan menggunakan. Gitu ya, semoga nanti Anda sukses di ujiannya. Nggak usah khawatir. Yang penting konsep tadi, pemilihan metode itu harus Anda kuasai sehingga Anda dikasih obat apapun dalam sediaan apapun, maka logika Anda jalan sehingga Anda akan mampu memilih metode analisis yang tepat. Gitu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.